Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atik Widayanti SPDSD dari SD Negeri 2 Baran, CGP Angkatan 7 Kabupaten Klaten. Berikut ini adalah aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dengan fasilitator Bapak Fahrul Abror dan pengajar praktik Ibu Wening Idayanti. Ini adalah rancangan tindakan aksi nyata saya. Latar belakang, suasana pembelajaran yang nyaman di dalam kelas adalah hal penting dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid atau student center. Tujuan, mewujudkan generasi unggul yang berkarakter dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila serta sesuai filosofi KHD, yaitu pembelajaran berpihak atau berpusat pada murid atau student center dengan menumbuhkan budaya positif di kelas atau di sekolah. Tolak ukur, menumbuhkan budaya positif di sekolah atau di kelas dan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama dengan penuh tanggung jawab. Lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah 1. Memberitahukan kepada kepala sekolah tentang program budaya positif yang akan dilakukan. 2. Membuat keyakinan kelas bersama murid tentang budaya positif yang akan dilakukan. 3. Mensosialisasikan kepada seluruh rekan sejawat untuk menerapkan program budaya positif di kelas lain. 5. Membuat komitmen tentang semua yang telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan dukungan yang dibutuhkan yaitu kepala sekolah, semua peserta didik, dan rekan sejawat. Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga Bu Adik. Kegiatan saya pada hari ini, tujuan saya adalah akan mengadakan pengibatan atau sosialisasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, yaitu materi yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak angkatan 7 Bu. Nah, ini akan saya adakan diseminasi kepada rekan-rekan guru di SDN 2 Baran, di mana budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat, serta bertanggung jawab. Terima kasih kepada Bu Atik, di mana bahwa pada pagi ini Bu Atik minta izin untuk mengadakan sosialisasi kepada Bapak Ibu Guru. Dengan ini saya izinkan dan saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Bu Atik untuk melaksanakan sosialisasi kepada Bapak Ibu Guru. Dan mudah-mudahan dengan terlaksananya sosialisasi kepada Bapak Ibu Guru ini nanti kedepannya akan membuahkan hasil yang mana Bapak Ibu Guru ini nanti dalam pembelajaran akan lebih meningkat dalam mutunya. Dan juga ini semuanya Bapak Ibu Guru juga saya mendukung kegiatan yang diikuti Bu Atik guru penggerak tahap ke-7. Sekali lagi mudah-mudahan Bu Atik berhasil, lancar, sukses. Begitu juga Bapak Ibu Guru dengan adanya sosialisasi ini kedepannya lebih meningkat dalam pembelajaran. Ini Bu Atik yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Atik. Iya. Menantikan kami, ku tersayang,
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Capek? Sudah mengajar anak-anak tidak ya? Tentu masih semangat ya? Iya, alhamdulillah masih semangat. Kalau kita biasanya ke anak-anak tepuk semangat, sekarang coba kita ya tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat. Terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada siang hari ini pada acara implementasi budaya positif. Ilmu yang saya dapatkan dari guru penggerak angkatan 7. Semoga saja nanti bermanfaat dan berguna untuk kebaikan kita semua di SDN 2 Barat ini. Langsung saja Bapak Ibu, berikut ini adalah pengenalan tentang budaya positif ya. Nah, ini sebelumnya kita berdoa dulu. Semoga saja acara pada siang hari ini dapat berjalan lancar tanpa ada hambatan suatu apapun. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mulai. Cukup, terima kasih. Ini santai mawon ya Bapak Ibu. Ya, dengan santai. Ya ini pada guru penggerak ada beberapa topik yang kami pelajari, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak dan budaya positif. Yang tujuan utamanya adalah pelajar Pancasila tentunya. Kemudian keterkaitan dengan budaya positif di sekolah ini mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan berpihak pada murid dan bersifat menuntut tubuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif juga dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya yaitu berpihak pada murid, kemudian mandiri, proaktif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalani bersama. Selanjutnya berikut adalah budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Berikut adalah peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan penerapan konsep-konsep seperti berikut. Ada disiplin positif, kemudian memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, berikut adalah budaya disiplin, ya, disiplin positif. Ya, disiplin positif. Di sini terdapat teori kontrol atau choice theory dari William. Di antaranya, Anda bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kemudian ada semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada teori motivasi.
Kemudian ada 5 posisi kono, terus ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, berikut adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian yang harus kita miliki adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkepribadian global, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini ada lagunya nih Bapak Ibu. Sekarang kita coba bernyanyi bersama. Ini kemarin anak-anak. Ayo teman, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kalau dinyanyikan lebih mudah hafalnya ya. Iya, lebih hafalnya lebih mudah. Anak-anak juga kalau pelajaran itu dibuat lagu juga, alhamdulillah mereka lebih mudah untuk menghafal. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang memahami perilaku manusia, yaitu ada 3 teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini ke 1 dan 2 ini masuk motivasi eksternal dari Tuhan. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi internal. Oke, kemudian ini untuk perempuan para bermain, kita akan bermain ya Bapak Ibu. Ini kita akan bermain, saya minta 2 orang untuk maju ke depan. Coba Bu Ari dan Bu Selamat, ayo maju ke depan Bu. Sini Bu, kita mau bermain sebentar Bu. Ya Bu.
Di sini juga nggak apa-apa Bu, di sini juga nggak apa-apa. Nah, oke, saya akan carikan kertas ya. Oke, ini ada kertas. Coba Bu Uswanto genggam di lemas-lemas hadap sini, hadap-hadapan ya, di lemas-lemas. Kemudian Bu Ari coba membukanya. Digenggam Bu, digenggam, coba. Iya. Nah, ayo Bu Ari coba, bisa nggak membuka genggamannya Bu Uswanto itu? Bisa nggak? Bisa tidak? Susah ya? Susah sekali karena bos di dalam dirinya nggak mau membuka, pengennya digenggam ya Bu ya. Coba sekarang gantian, bisa nggak coba ya? 1, 2, 3, ya. Ayo berusaha Bu, buka Bu. Bagaimana caranya Bu? Bisa nggak? Bisa ternyata. Karena apa? Karena Bu Ari mengizinkan Bu untuk membukanya, begitu. Nah, terima kasih Bu Ari dan Bu Uswanto. Nah, dari sobekan kertas ini tadi ya. Nah, secari kertas yang digenggam sekuat tenaga dengan berbagai cara. Nah, ini. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara buat memerintah diri sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini dari yang permainan tadi Bu Uswanto dan Bu Ari. Nah, ini adalah posisi kontrol. Jadi yang bisa mengontrol itu ya diri sendiri. Kita mengizinkan tidak untuk membuka tangan. Kalau tidak mengizinkan, maka Bu sangat kencang sekali, gitu, kencang banget dan tidak mengizinkan siapapun yang akan membukanya. Tapi pada waktu Bu Ari dibuka sama Bu, dia mengizinkan. Walaupun sebenarnya dia berusaha menguatkan tangannya, tapi akhirnya terbuka dengan seizinnya tentunya. Nah, ini berhubungan dengan stimulus respon dan teori kontrol. Nah, ini kita stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tidak cukup sampai minta maaf. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Oh, tapi teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat menunjukkan gagal. Nah, walaupun di kenceng-kencengnya dibuka sedikit, kalau dia nggak mau buka ya udah kenceng. Berarti ini teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang atau kalah sama. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Nah, tadi mengontrol tadi dan permainan tadi itu ada 5 posisi kontrol.
ya. Nah, yang pertama yaitu satu penghukum. Penghukum ini yang diperbuat itu biasanya menghakimi, kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kemudian dua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu begini. Nah, itu biasanya. Yang ketiga yaitu teman. Nah, guru biasanya membuat alasan-alasan untuk siswa-siswanya. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pemantau atau monitoring. Yang diperbuat guru, mengintok dan mengukur. Yang kelima adalah manajer atau pengelola. Biasanya yang dibuat guru adalah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada cinta kasih dan rasa memiliki, kemudian penguasaan, kemudian ada kesenangan dan kebebasan. Nah, ini yang perlu kita ketahui juga sebagai seorang pendidik. Nah, kalau ini adalah tentang dihukum dengan penghargaan. Apa ini kok dihukum dengan penghargaan? Ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini menurut Alfikon 1993. Di antaranya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan juga merusak hubungan. Selanjutnya penghargaan itu menurunkan kualitas dan penghargaan itu mematikan kreativitas, serta penghargaan juga mengurangi motivasi. Kita juga perlu tahu tentang bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberi apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Di antaranya yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Nggak cuma murid yang itu terus, tapi ya bergantian gitu ya. Jadi cuma semua murid merasakan perhatian kita. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, ini perbedaan hukuman vs konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Itu konsekuensinya yang logis. Kemudian hukuman membuat anak sakit, membuat anak sakit atau fisik maupun hati sakit. Nek guru-guru zaman dahulu kan kadang ya menjewer begitu ya. Nah, ini sakit hati itu kadang mau bentak, jangan lama. Nah, ini konsekuensinya adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai kedisiplinan. Paksaan, konsekuensinya stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri.
konsep diri yang buruk, ini konsekuensinya konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Nah, kalau yang anak konsekuen itu anak belajar mematuhi peraturan, bukan malah menyembunyikan kesalahannya, tapi anak akan mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, anak yang berkonsekuensi itu akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Berikut ini adalah contoh peragaan menyelesaikan masalah dengan 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui sebagai seorang pendidik. Ini dikutip dari Yayasan Pendidikan Luhur 2007. Ya, ada seorang murid melanggar suatu peraturan sekolah. Selanjutnya ada dialog antara seorang guru dengan murid tersebut serta bagaimana guru tersebut menjalankan disiplin dengan menggunakan kelima posisi kontrol untuk kasus yang sama. Ini ceritanya itu ada murid yang terlambat hadir ke sekolah, namanya Adi. Adi terlambat hadir ke sekolah. Nah, yang pertama ini adalah dengan posisi kontrol penghukum. Ya, biasanya dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot, jari menunjuk-nunjuk dan mengganti. Terlambat lagi. Nah, itu ya. Itu ada contoh dialognya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kalian nunjuk-nunjuk biasanya. Nah, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, kemudian tanyakan pada diri Anda bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat. Hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan anak menggores kendaraan tersebut dengan paku. Biasanya ada seperti itu. Selanjutnya dengan kasus yang sama tapi dengan penyelesaian yang berbeda, yaitu dengan posisi kontrol membuat merasa bersalah. Ini nada suaranya bisa biasanya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya juga merapat pada anak, lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti ini? Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan terlanjur rapat di dalam murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Guru tertekan seperti inilah yang murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa memutuskan amarah biasanya. Selanjutnya adalah dengan kasus yang sama tapi dengan menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada siswa, mata dan senyum jenaka. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kami. Sambil senyum-senyum. Nah,
Demikian ini bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung kepada guru. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, ini akibatnya seperti ini. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menerima adalah guru tersebut. Selanjutnya dengan kasus yang sama tetapi dengan dihadapi menggunakan posisi kontrol memantau, oke? Ada suara datang, bahasa tubuh yang formal. Gurunya bilang, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mau mulai? Adi menjawab, tahu Pak. Gurunya menjawab, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan dengan terlambat? Paham Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, begitu ya. Bagaimana kira-kira perasaan murid yang dilakukan seperti ini? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar suatu aturan sekolah. Nah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi aman, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada jam istirahat atau jam istirahat dia mengerjakan tugas. Nah, seperti itu. Karena tidak bisa seperti temannya nih, kantor itu jajan, untuk bermain, dia mengerjakan tugas seperti itu. Lanjut, nah ini posisi kontrol manager. Dengan kasus yang sama tadi ya, kalau posisi kontrol manager ini nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Terus guru, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini, Adi? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Oh, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Terus, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Nah, ini hasilnya. Posisi kontrol manager ini sudah yang paling tepat karena nada suara yang tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Begitu. Nih posisi kontrol seorang guru dengan menggunakan cara manajer, kontrol manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi. Nah, sebelum kita ke restitusi, kita akan mempelajari tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Seperti yang ini tertera di depan ini ya. Ini adalah keyakinan kelas yang saya buat kemarin bersama murid saya kelas 1. Nah, untuk mendapatkan keyakinan kelas seperti ini ada beberapa prosesnya. Nah, kenapa kok keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Apa bedanya? Kalau dulu kan peraturan kelas ya, apa kesepakatan kelas? Kenapa sekarang keyakinan kelas? Kita pelajari. Guru berpegang
Guru berperan dalam terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, ini keyakinan itu mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi diharapkan di sini, nah ini adalah peraturan kelas yang dulu, ini ya. Kemudian dari peraturan kelas ini akan kita membentuk keyakinan kelas. Kita yakini kalau peraturan kan sekedar peraturan saja, dan jadi dari luar, seperti tadi yang sudah saya jelaskan di depan, eksternal dan internal tadi. Nah, dari keyakinan kelas kemudian akan membentuk lingkungan positif ini. Dari lingkungan positif akan membentuk budaya yang positif. Nah, ini bedanya antara peraturan dan keyakinan. Satu, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya adalah bertanggung jawab. Jadi tidak cuma mengembalikan bukunya saja. Oh iya, aku kembalikan buku nih. Tidak, tapi tanggung jawabnya harus dari dalam dirinya. Oh, bukunya saya kembalikan ke tempatnya, itu nanti akan rapi, kelas saya jadi rapi begitu. Jadi ini wujud tanggung jawab, jadi dari dalam, nggak cuma sekedar peraturan atau dari luar. Nah, ini dari dalam diri siswa tanggung jawabnya. Kemudian dua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian contoh peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Keyakinannya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, yaitu komitmen. Berarti misalnya itu masuknya itu 15 menit sebelum pelajaran, berarti aku harus datang sebelum itu, begitu. Ini agar boleh tidak terlambat. Kemudian contoh peraturan, dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinannya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Jadi, dari dalam dirinya aku harus menjaga orang lain, menghormati orang lain, menjaga keselamatannya. Kalau aku melukai itu berarti tidak menjaga keselamatan, itu dari dalam diri siswa tersebut. Jadi dari dalam diri, kesadarannya sendiri. Begitu. Itu perbedaannya antara peraturan dan keyakinan. Bagaimana Ibu? Sampai sini sudah paham antara peraturan dan keyakinan? Alhamdulillah. Nah, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas pakai tabel T dan tabel Y, apa itu ya? Ini prosesnya untuk mendapatkan itu. Keyakinan kelas itu bisa menggunakan tabel T dan tabel Y seperti yang tertera pada layar ya. Nah, ada yang terlihat, ada yang terdengar, dan ada berperilaku. Kemudian ada tampak seperti, ada tidak tampak seperti. Kemudian ini sama yang bekerja juga tampak seperti dan tidak tampak seperti. Datang tepat waktu. Nah, yang pakai tabel ini ya, tabel T, tidak tampak sepertinya, sering hadir terlambat. Kata-katanya saja ini, menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak sepertinya, acuh tak acuh kepada teman dan guru, seperti itu contohnya ya. Lanjut. Nah, ini adalah kemarin proses pembuatan keyakinan kelas di kelas 1. Ini kebetulan saya buat videonya kemarin.
guru menjelaskan pembuatan keyakinan kelas, anak-anak menulis, kemudian ditempel di sana. Ini anak-anak sedang menulis keyakinan kelas menurut kalian, menurut mereka, menurut masing-masing. Selanjutnya dari pembuatan tadi bersama siswa-siswa tadi didapatkan hasil seperti ini. Ini adalah hasilnya sama seperti yang di depan ya. Ini saya buat dulu kemudian dicetak menjadi seperti itu. Jadi biar menjadikan anak itu bisa membacanya setiap hari dan ditempel di dalam kelas. Di antaranya yaitu religius. Religius di sini berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, melaksanakan sholat duha. Alhamdulillah di sekolah kita sudah berjalan sholat duha. Kemudian pembiasaan hafalan surat-surat pendek dan lain-lain seperti Asmaul Husna dan lain-lain. Alhamdulillah sudah ya. Kemudian 2 disiplin. Disiplin di sini diantaranya mengerjakan tugas, datang tepat waktu, serta membawa alat tulis dan buku pelajaran sesuai jadwal mapel pada hari itu. Karena kelas 1 kadang-kadang mereka lupa bu tidak bawa pensil, lupa bu tidak bawa setik dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin ditumbuhkan sikap disiplin. Kemudian yang ketiga yaitu budaya literasi. Budaya literasi di sini yaitu membaca 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian mengisi papan literasi. Ini ya karena kelas 1 itu masih belajar membaca. Jadi untuk kelas 1 itu tiap pagi diberi bacaan tentang cerita tentang hewan, tentang cerita-cerita yang menarik begitu. Nanti kemudian mereka membacanya dan dikasih pertanyaan di bawahnya dan mereka wajib menjawab bacaan tersebut. Setelah membaca kemudian menjawab pertanyaan dan jawabannya nanti ditempel di papan literasi. Kemudian yang keempat yaitu budaya 5S. 5S itu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ini tentu saja menghormati orang lain ya. Kemudian yang kelima bekerja sama, peduli dan saling menghargai. Di sini diantaranya menjaga kebersihan dan kerapian kelas, meletakkan barang sesuai tempatnya, peduli dan membantu teman, menghargai pendapat orang lain begitu. Ya, kita sudah sampai ke segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, kemudian ini memvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di disiplin positif tadi ya. Ini satu cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan kebajikan. 2, disiplin positif diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. 3, dengan membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan ujian maupun hukuman. Jadi dari dalam diri murid sendiri.
Oke, apa toh restitusi itu? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan berkarakter yang lebih kuat. Kemudian ini ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran atau bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihatnya dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita fokusnya pada karakter ya, bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikut adalah segitiga restitusi. 1. Tadi menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang kita buat tadi. Oke. Nah ini untuk membuat 1 yaitu menstabilkan identitas. Ini caranya untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, guru dapat berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Itu. Kemudian salah satu contoh berikutnya yang kedua yaitu validasi tindakan. Guru dapat berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang tercipta di kamu? Di antaranya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Bisa ditanyakan. Nilai-nilai universal atau kebajikan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Itu bisa kita tanyakan kepada murid. Nah, selanjutnya kalau sudah 3 tahap tadi, kita intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kami inginkan? Jadi anak bisa kita tanya seperti itu. Apa yang akan kamu lakukan saat ini? Kapan akan kamu mulai perubahannya? Begitu. Nah, ini adalah contoh penyelesaian masalah yang saya gunakan pada kelas 1. Begitu, menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Mbak Ahmad. Mbak Ahmad tahu ya kenapa dipanggil dulu sini? Iya, tadi pas pelajaran Mbak Ahmad lupa ya tidak membawa pensil. Sudah sering tidak membawa pensil. Iya, kalau tidak membawa pensil jadi nggak bisa tulis ya? Iya, harus bikin temennya. Iya. Iya, kira-kira itu suatu kesalahan kan? Iya, kalau tidak bisa nulis nanti kalau tidak keluar tulis. Iya, apa-apa,
Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Apa coba yuk? Iya betul. Kalau lupa membawa pensil berarti sesuai dengan keyakinan telah kita tidak ya? Kira apa yang harus dilakukan pertama agar pensilnya tidak ketinggalan lagi? Apa? Kamu belajar? Oh iya, akhirnya aku memasukkan tempat jadi harus dimasukkan kertas dan jangan lupa ya. Iya, kalau bisa besok akan dilakukan itu yakin, yakin jangan ketinggalan lagi ya. Iya, kalau itu kelas dulu. Iya, semoga besok kalau belajarnya tidak ketinggalan lagi. Jadi pas pelajaran bisa tidak usah sebenarnya. Oke? Oke, terima kasih Mbak Rasma. Anak-anak, ayo bawa buku dan tulismu. Saya tidak bawa pensil. Assalamualaikum Mbak Rasma. Mbak Rasma tahu ya kenapa dipanggil dulu sini? Tidak, tadi pas pelajaran Mbak Rasma lupa ya tidak membawa pensil. Sudah sering tidak membawa pensil. Iya, kalau tidak membawa pensil jadi nggak bisa tulis ya. Iya, harus bikin temennya. Iya, iya kira-kira itu suatu kesalahan kan? Iya, kalau tidak bisa nulis nanti kalau tidak keluar tulis. Iya, apa semua orang pernah melakukan Ini menstabilkan identitas. tentang kesalahan, tapi mau mencarikan solusi, biar lama tidak lupa lagi membawa pensil. Kira-kira kenapa ya? Kok Mbak Risma lupa membawa Ini memvalidasi tindakan yang salah. Kalau malam belajarnya sampai jam berapa? Sampai malam. Oh, terus habis itu? Oh, seperti itu. Jadi lupa tidak menata anak pensilnya. Iya. Oh, apa? Mbak Rahma. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Apa coba yuk? Iya betul. Kalau lupa membawa pensil berarti sesuai dengan keyakinan telah kita tidak ya? Kira apa yang harus dilakukan pertama agar pensilnya tidak ketinggalan lagi? Apa? Kamu belajar? Oh iya. Kami penyelesaian dengan cara restitusi segitiga restitusi. Kita sendiri yang memilih sebagai presiden. Apa ada yang menginginkan? Kira-kira bapak ibu guru di sini itu menjadi pendidik itu dari dalam diri sendiri nggak? Iya. Dari hati sendiri kan? Bukan paksaan orang lain ya. Nah, berarti memilih untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas manusia. Itu sudah pilihan kita sendiri. Memilih untuk bertanggung jawab bagi kehidupan orang banyak. Nah, tak perlu gengsi, saling belajar, saling beri masukan. Apabila saya banyak kesalahan, jadi beri masukan. Begitupun teman-teman
jadilah seperti air, teguh pendiriannya, namun juga siap untuk menyesuaikan diri dalam menjalani proses belajar yang dilalui. Nah, demikian dari saya tentang sosialisasi budaya positif. Semoga bermanfaat dan berguna untuk kemajuan dan kebaikan SD kita tercinta ini, SDN 2 Baran. Sebelum ditutup, marilah kita tutup dengan membaca doa bersama sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, dari saya cukup sekian. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan lancar. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Kemudian ketupat ketemu sambal, menawi berlepat, maafkan betul Bapak Ibu. Silakan deh, kita sama-sama belajar, masih belajar kita sama-sama belajar untuk menjadi guru hebat masa depan. Ketemu semuanya. Terima kasih Bu Adi atas diseminasi yang disajikan kemarin tentang budaya positif untuk anak-anak kami di SD Baran. Saya jadi paham tentang banyak hal, terutama perilaku positif terhadap anak-anak, kemudian disiplin positif, setelah itu ada posisi kontrol terhadap anak, kebijakan-kebijakan kelas yang harus saya berikan kepada siswa di kelas. Jadi, terima kasih, semoga apa yang sudah Bu Adi berikan kepada saya dan teman-teman bisa memberikan kebaikan kepada kami bisa lebih baik lagi mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang membanggakan dan lebih berkarakteristik. Terima kasih Bu Adi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa.
Demikianlah aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.